Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Iqbal Salim Harap di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa ya, masih muda, bisnisnya juga besar sekali, bisnis konveksi. Banyak orang beranggapan bahwa bisnis konveksi itu ya gitu-gitu doang ya, jahit terus gitu ya. Nah, diam di rumah gitu aja ya. Nah, terus habis itu pakai meteran gitu. Nah, padahal tidak seperti itu. Di sini ada Mas Aldin akan menjelaskan bagaimana sih serba-serbi bisnis konveksi, bagaimana cara mulai dan bagaimana cara membesarkannya sehingga jadi besar, dan mungkin ada beberapa rekanan yang kerjasama yang ada rekanan juga ya, baik dalam kota maupun di luar kota. Nah, akan kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung kita temui Mas Aldin di sini. Mas Aldin, coba bisa kenalan dulu nggak sih? Sebetulnya namanya siapa sih? Kok namanya kok kayak Aladin tapi bukan, potong letter jadi Aldin. Ya kan, namanya siapa sih? Ya, nama lengkap saya Ahmad Syaifuddin. Ya, panggilannya bisa Ahmad, bisa Aldin, cukup singkat dan jelas. Ya. Usia berapa? Usia saya masih muda. Oh, iya, masih di bawah 35. Di bawah. Jadi Mas Aldin ini meskipun usianya masih muda, di bawah 35 ngakunya gitu ya, tapi memang betul belum 35. Ya asetnya juga sudah lumayan lah gitu ya. Jadi asetnya sudah lumayan, paling nggak dari rumah sendiri ya. Sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sepeda pancal kan kendaraan juga. Bukan. Tapi ya artinya sudah mulai besar lah. Nah, sejak kapan sih Mas Aldin bisnis konveksi ini, bisa diceritakan nggak asal muasalnya gimana? Ya, jadi asal mula saya bisnis konveksi ini sebenarnya dari dulu, dari saya kecil usaha orang tua itu bergerak di bidang jahit-menjahit. Oke. Nah, bapak atau ibu? Dari bapak. Oke. Jadi orang tua saya di rumah saya sudah berkutat dengan kain sejak saya lahir. Itu karena memang tempat saya tinggal juga sama dengan tempat orang tua kerja. Oh iya. Jadi sudah akrab dengan kain. Ya, seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu saya menempuh pendidikan di Boston, itu? Ya? Bukan. Ya, istilahnya bergerak ngambil jurusan marketing, manajemen marketing. Alhamdulillah di sana juga saya suka dengan belajar tentang marketing. Tapi sampai akhirnya dimana, setelah kuliahnya di Universitas Negeri Malang. Oh. Ya. Tapi kira di Harvard atau Boston bukan ya? Nah, itu ambil jurusan marketing, ada memang jurusan marketing itu? Jurusan ada. Oh, ada jurusan marketing, baru tahu. Jurusannya manajemen, spesialisasinya di marketing. Kemudian setelah lulus kuliah, jadi seperti mahasiswa pada umumnya, jadi bingung cari kerja. Dan akhirnya mondar-mandir kemana-mana. Setelah itu ujung-ujungnya kembali lagi ke rumah untuk meneruskan usaha di rumah. Sebelum kerja sama dengan bisnisnya orang tua. Ini kan berarti melanjutkan atau bisnis model baru sama sekali nih? Iya, bisnisnya modelnya baru. Jadi ini bukan meneruskan usaha orang tua ya, cuma sejenis lah kurang lebih sejenis. Dengan tambahan sana sini supaya kelihatan lebih mutakhir gitu ya. Nah, sebelum memutuskan untuk bergabung sama atau tadi meneruskan model bisnisnya orang tua tadi, apa aja kalian kan sudah tadi nyoba apa aja sih? Ya, dulu saya pernah kerja itu sebagai call center. Call center itu kerjanya ngangkati telepon aja. Jadi kerjanya di kantor, kemudian menerima panggilan yang masuk. Kemudian yang kedua saya juga ada di sekitar tahun 2014 saya kerja di salah satu agensi internet marketing atau digital marketing. Ya, alhamdulillah masih nyambung kerjaannya. Tetap di kantor aja. Karena sebelumnya juga ada pengalaman kerja di bidang marketing, tapi marketing lapangan. Dan ternyata nggak cocok. Nggak cocok di jalan nggak cocok ya? Iya, nggak jalan dicocok. Saya cocoknya di ruangan aja. Tapi bukannya sebelum kesini kan ketemu sama klien juga, itu marketingan juga kan? Iya, marketingan. Cuman dapatnya dari online juga. Oh gitu. Jadi sekarang lebih banyak menggunakan online ya? Online. Kebanyakan dari online. Nah, terus habis itu penjahitnya beda sama tailor ya? Ya, jadi kalau orang usaha jahit itu sebenarnya ada banyak macamnya. Orang jahit sepatu itu juga termasuk jahit. Iya juga ya. Jadi saya itu pernah ketemu sama orang
mantri sunat. Dia juga penjahit juga. penjahit. Jadi sesama profesi tapi beda yang dijahit. Seperti itu. Jadi luas. Tapi intinya untuk penjahit yang kami lakukan itu bergeraknya di bidang jahit kain. Ada jahit kain itu ada 3 jenis. Yang pertama tailor, yaitu melayani pelanggan secara personal satu persatu. Jadi kalau misalnya membuat jas, membuat meja itu diukur-ukur dulu tuh ya. Itu tailor satu persatu. Itu tailor. Okay. Ya. Kemudian yang kedua yaitu penjahit konveksi. Konveksi itu identiknya seperti pengerjaan kaos dan jaket. Jaket. Kemudian juga jilbab itu termasuk konveksi, identiknya pengerjaannya bisa satu orang itu dikerjakan keseluruhan. Kalau misalnya kaos ya mulai dari awal jahitnya, kerah dan lain-lain itu dikerjakan keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya garment. Oke, garment itu apa tuh? Condongnya untuk level di pabrik. Pabrik perusahaan besar yang menggunakan sistem produksinya lebih teratur. Jadi misalnya kayak assembly. Jadi rakit gitu ya. Rakit. Jadi barang-barang. Jadi sudah ada pola-polanya, udah dipotong-potong, tinggal ini aja. Rakitnya tiap bagian. Ada yang ngerjakan badan sendiri, ada yang mengerjakan keras sendiri. Baru digabung. Lengan baru nanti digabung. Kalau dirimu ini termasuk apa? Ya, kalau saya bergeraknya di bidang konveksi dan garment. Jadi antara konveksi dan garment. Gabungan. Tailor juga bisa melayani. Bisa. Ya. Jadi istilahnya ya pasarnya yang ada yang mana kita layani. Garap ya. Tapi tailor itu kan mahal banget ya. Aku tuh pernah jahit jas itu di Jakarta itu. Jahit itu bisa 2.500.000 itu. Tapi satu style sih. Kayak rompinya, jasnya sama segitu. Gimana segitu emangnya? Padahal untungnya gede banget. Pantes bisa naik haji cepet. Ya, jadi orang yang jahit tailor itu ya bisa besar bisa enggak. Karena kecondongannya kalau orang tailor tapi dikerjakan sendiri, satu pekerjaan itu bisa jadi memakan waktunya yang memang lama. Bisa jadi 5 hari atau 7 hari cuma ngerjakan satu style baju. Makanya itu harganya mahal ya. Iya, harganya mahal. Ya, seperti itu. Kalau yang kami kerjakan itu semi tailor. Kami bisa mengerjakan secara sistem tailor ataupun secara konveksi maupun garment. Nah, terus kenapa sih kok milihnya kembali lagi ke usaha jahit penjahit? Padahal kan potensi bisnis itu kan mesti banyak. Biasanya kan kayak gini, orang itu kan idealismenya kan, apalagi mesti baru lulus ya, kan nanti dulu lah kalau keluarga sudah punya usaha, saya pengen yang berbeda, kan banyak itu. Buktinya kan banyak yang dokter, mungkin anaknya nggak dokter, atau insinyur, anaknya bukan insinyur dan lain-lain itu ya. Insinyur, tahun kapan insinyur? Ya cuman kayak gitu. Nah, kenapa kok dirimu memutuskan lagi untuk akhirnya ya kembali aja? Padahal kan Anda kan bagian marketing. Harusnya jualan apapun kan bisa, ya nggak? Jualan batu akik, itu kan bisa. Apalagi dulu kan masih zaman-zamannya batu akik itu paling. Itu. Jual bunga juga bisa. Ya, bunga. Dulu kan juga sempat ener tuh harganya mahal-mahal. Kenapa kok bisa larinya ke ini lagi, ke jahit penjahit? Ya, ada yang unik dari pengalaman saya mengapa menerjuni kembali ya di dunia konveksi. Yang pertama saya pernah pengalaman itu jualan obat herbal. Nah itu pengalaman marketing, jadi tetap marketing. Tapi di satu sisi pernah itu mengalami menerima pelanggan yang memang dia sangat membutuhkan obat yang bisa menyembuhkan anaknya. Sedangkan saya bukan dokter, jadi cuma marketing. Saya bisa aja ngomong panjang lebar, tetapi nanti salah kadang didukung sama kemampuan medis ya. Resikonya lebih besar. Kemudian saya pernah jualan sabun kosmetik ya. Tapi saya agak risih karena banyak memanggil saya itu karena saya melakukan CS sendiri dipanggil sis. Jadi nggak tahu. Cuman orangnya cuma tahu melalui WA. Mungkin kalau video call ketemu sisnya tapi kosan. Ya, itu. Jadi kembali lagi saya menerjuni di dunia bidang konveksi, terutama saya mengambil segmennya itu orang laki-laki. Jadi saya namakan Adam Uniform. Laki-laki. Padahal kan kalau misalnya perempuan seragam itu perempuan juga nggak masalah tapi ya. Iya, ada menerima perempuan tapi saya menolak, banyak menolak. Kenapa? Karena apa?
Karena lebih cerewet. Oh gitu. Loh, tapi kalau misalnya suatu perusahaan, misalnya kayak tadi ini kan baru deal-dealan sama Samsat. Jadi Mas Aldi ini sebelum kesini tadi baru deal-dealan sama apa namanya? Instansi ya, Samsat ya. Ngomong aja kan nggak apa-apa. Ya, berapa puluh juta? 50 ya? Ya gitulah. Jadi artinya sekitar segitu. Nah itu kan ada perempuannya juga pasti. Nah, bedanya gitu. Ya bedanya itu prioritas saya laki-laki. Tapi yang perempuan digarap juga. Ya, digarap juga mau nggak mau kan? Lah ya tapi digarap juga kan pesanan kan satu instansi, satu instansi. Masa yang digarap laki-laki doang? Jadi intinya ndak khusus melayani perempuan. Perempuan misalnya mau jahitkan kebaya, saya nggak bisa. Oh iya. Jadi belum bisa melayani. Atau tolong desainkan gamis gitu. Iya, desain gamis perempuan belum bisa. Soalnya kebanyakan segmen kita laki-laki. Selain orangnya juga ngeriman biasanya. Meskipun ini pantas pinter ya. Jadi meskipun kerahnya nggak sama gitu atas bawah, ya harus nggak apa-apa wis. Laki-laki cuek gitu ya. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang kurang pas, ya wis nggak apa-apa aja. Tapi kalau perempuan lebih detail. Nah, itu segmennya perempuan. Juga arahnya apa ya? Ya memang nanti saya arahkan kalau yang namanya perempuan bisa digarap oleh Hawa. Jadi ada lagi brand. Ada brand lagi namanya Hawa Uniform. Nanti kalau yang pengen kerjasama, ya saya namakan Hawa. Hawa konveksi. Iya, seperti itu. Nah terus habis itu masa ini kan kita masih masukin ya pandemi mau naik dikit lah kita ya udah hampir keluar deh ya. Nah dulu waktu pandemi itu berdampak banget nggak konveksi ini? Karena kan banyak yang pasti terkena dampak. Contoh bisnis kawinan itu kan sangat berdampak sekali itu. Misalnya catering, banyak lah catering, wedding organizer, dekor, foto video, MC dan lain-lain sempat stop itu. Nah sedangkan uniform ini kan pasti semuanya orang butuh. Kira-kira waktu pandemi itu masih berdampak nggak? Atau turun tapi seberapa signifikan sih dampaknya? Ya, pada intinya sama kalau berdampaknya. Tetapi saya melihat kalau dari pribadi saya sendiri, saya lebih condong mengalihkan perhatian ketika melihat berita tentang COVID. Oh gitu. Jadi biar menumbuhkan sifat optimisme. Jadi saya lebih suka dari tips dari misalnya dari coach-coach termasuk dari Bantu Bisnismu bagaimana mengatasi kondisi meningkatkan penjualan. Berarti sudah dari situasi apapun. Nonton berarti ngikutin berita Bantu Bisnis. Seperti itu. Jadi pasti ada dampaknya. Tapi alhamdulillah ada beberapa istilahnya itu segmen pasar atau bahasa kerennya ya segmen pasar itu ya. Konsumen tertentu yang dampaknya itu sangat tipis atau bahkan masih tambah rame. Misalnya rumah sakit kan tambah rame. Iya seragam ya, iya seragam. APD juga enggak ya? APD enggak ngerjakan. Oh enggak, seragam biasa aja tapi itu ya. Karena orang kan sering jadi ganti baju kan. Pulang cuci. Iya. Terus instansi gitu? Instansi, nah itu salah satu beberapa instansi ya yang memang masih perputaran duitnya itu masih ada. Salah satunya yang gede-gede dari rumah sakit, kemudian puskesmas. Puskesmas itu pernah ada klien saya yang istilahnya di masa pandemi ini juga malah pesen baju. Pesen banyak ya. Ya, kemudian instansi lain yaitu seperti instansi pemerintah. Dari kepolisian. Ya kayak tadi nih ya, Samsat ini ya. Itu karena memang meskipun pandemi masih tetap gajian. Iya, dananya tetap ada dibayar negara. Tetap ada. Kalau orang PNS juga masih ada. Jadi pastinya masih ada perputaran uang di sekeliling kita. Jadi sebetulnya potensi masih ada ya. Masih ada. Adam Uniform menangkap peluang ini gimana? Apakah cukup banyak gitu loh? Karena saya lihat kan aku lihat Mas Aldin ini ketika pandemi ini kan gaya hidup nggak terlalu banyak berubah kan, tetap santai-santai aja gitu loh. Kadang-kadang siang sore sarungan di rumah, santai pokoknya gitu, nggak ngefek gitu loh. Keringetan juga enggak gitu loh ngadepin pandemi itu lah. Berarti kan ada sesuatu yang mungkin tips-tipsnya gitu untuk menghadapi masa pandemi ini seperti apa sih sebetulnya? Apalagi terutama untuk konveksi ya, mungkin bisa dibagi nggak teman-teman? Ya, jadi ada beberapa hal untuk menghadapi masa pandemi ini, terutama di bisnis konveksi ya. Ada sekitar 5 tips coach yang bisa saya berikan. Oke, gimana? Itu tadi yang pertama, pastikan kalau memang kita itu tetap optimis dan tahu celah pasar. Maksudnya
mengetahui di mana perputaran uang itu masih ada. Kayak tadi ya, jadi instansi, jadi kita mendekati, ya tadi ya, di mana uangnya ada. Oke. Di mana uangnya ada. Kemudian pastikan kalau dari rekan-rekan semua itu go online. Jadi meskipun profesinya jahit, pastikan bisa online. Entah itu online cuma WA atau anaknya yang suruh online. Online tuh ngapain? Cuman ini doang atau pemasaran? Ya, untuk promosi online, menawarkan kepada orang lain. Jadi online yang nguasain ya? Iya. Nah, ini tips kedua atau mesti yang pertama? Tips kedua. Tips online. kedua ya? Itu gini, saya punya pengalaman dapat klien. Istilahnya dapat prospek sih, meskipun belum jadi klien. Itu orangnya ngaku, Pak mau pesan seragam. Dulu itu tahun kemarin saya pesan, biasanya langsung datang ke toko. Tapi karena saya pandemi, saya melalui telepon aja ya. Padahal orang Jakarta. Pesannya mencarinya di online dan ketemu di Malang untuk konveksinya. Jadi seperti itu. Banyak yang mengalihkan dulunya mau pergi keluar, ternyata pesanan online lebih mudah. Mudah ya sekarang ya. Sekarang lebih gampang dijangkau lah. Pakai HP aja udah bisa dibuka gitu. Google bisa nyari kemana-mana. Nah tapi tadi itu tips kedua atau tips mesti gabung pertama? Tips kedua. Itu sudah masuk ke tips kedua ya. Jadi yang pertama tadi deketin pasar. Kedua itu go online. Iya, go online. Kemudian menawarkan produknya secara online. Misalkan promosi di WA status dan lain-lain. Mesti yang kedua ini ya, tips kedua. Nah, mesti berkaitan sama tips kedua, go online. Ada uniform bisa ditemui di mana? Ya, ada maksudnya uniform. Apakah marketplace, ataukah di Facebook, ataukah di mana? Ya, paling mudah nanti bisa cek di websitenya. Website kami ada di penjahitseragam.com. Sangat mudah. Penjahit seragam. Terus kalau misalnya lebih gampang ditemui di mana? Ditemui nanti ketemu WA, jadi langsung kontak WA. Bukan, maksudnya ditemui itu misalnya kan gini, kita online. Apakah kita buka di Instagram, apakah kita buka di Shopee, atau kita buka di Google? Lebih banyak ditemui di mana itu? Kalau misalnya mau nyari, bisa klien-kliennya banyak dari mana dapatnya? Iya, memang klien kita kebanyakan dari set Google. Google ya banyak ya. Jadi apa kata kuncinya betul? Nanti kita cek di sini. Oke. Apa kata penjahit seragam? Penjahit seragam. Iya. Se-Indonesia berarti cuma 2 penjahit seragam. Iya. Bukan penjahit seragam malam gitu kan, atau penjahit seragam murah gitu nggak? Penjahit seragam aja. Hanya penjahit seragam aja langsung keluar. Iya. Tuh. Oke. Kalau penjahit seragam.com kan langsung website. Enggak, maksudnya kalau misalnya kata kuncinya itu loh. Mau search itu langsung penjahit seragam. Penjahit seragam. Nanti di bawahnya langsung ada profil kami. Diklik websitenya, di situ ada tombol layanannya dan profilnya juga. Fotomu ada di situ berarti. Sama Fortuner. Nah, oke. Tadi ya tips kedua. Terus yang lainnya nggak main? Kayak di marketplace, Instagram. Iya. Untuk go online macamnya banyak. Dari tapi WA juga bisa potensial, terutama di pelanggan yang memang sudah pernah kita layani. Jadi selain kita dapat pelanggan baru misalnya setelah dapat promosi, tapi kita tetap menjaga hubungan via WA status. Oh, jadi ini aja hubungan pelanggan lama ya? Iya. Oke. Salah satunya. Masih nyapa? Masih nyapa di WA status. Jadi kita buka statusnya orang. Buka statusnya orang. Terus apa gitu ya? Keren. Orang itu otomatis melihat status kita. Ya. Kemudian juga iklannya tetap di Google. Oh, Google Ads bisa. Kalau untuk yang lain-lain ya masih belum, karena membutuhkan tim ya. Kan sudah punya tim digital sendiri. Ya. Tapi mesti lebih banyak pemasukannya mungkin dari Google ini ya, mesti keteteran ya. Jadi hanya dari Google saja sudah orderan itu sudah berlimpah-limpah. Belum lagi kalau misalnya lebih digarap marketplace. Terus habis itu kan marketplace banyak tuh, ada Tokopedia, Shopee, apalagi Shopee itu banyak menjualan seragam mungkin ya. Terus habis itu Facebook, Instagram kan. Terus pakai endorse sudah pernah belum? Oh, endorse pernah. Salah satu endorse-nya itu bentuknya kerjasama event. Oke. Ya. Jadi ada seorang trainer mengadakan training dengan harga di atas 1,5 juta. Saya support untuk trainingnya. Jadi bajunya ya? Iya, bajunya seragam. Dan juga dari pesertanya, dari panitianya. Berarti di bajunya itu ada tulisan Adam uniform. Kalau bajunya ada tulisannya
terserah nanti namanya sesuai. dia kan, tapi di belakangnya ada uniform, nomor WA, ada label. ada, biar gampang dihubungin. Bagi yang mau pesen bisa dihubungin di nomor WA ini di bajunya. Gratisan kan William. Ke depan bisa. Ya, jadi apa itu kerjasama untuk endorse-nya sifatnya adalah secara offline. Dulu itu saya jadikan strategi dan termasuk bisa dibilang cukup efektif untuk menyasar segmennya perusahaan. Perusahaan. Karena yang ikut training biasanya dari orang-orang perusahaan. Tapi di sisi lain setelah awal-awal masa pandemi ternyata eventnya sudah berkurang. Iya, jadi kembali lagi ke online. Online lagi ya. Oke, tadi yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga tipsnya adalah kita mengusahakan memproduksi produk yang sesuai kebutuhan pasar. Jadi kalau orang konveksi kan identiknya orang yang memang bergeraknya di bidang produksi sendiri. Iya memang. Yang menangani seperti itu. Jadi biasakan bisa memproduksi itu barang yang memang laku. Jangan produksi dulu kemudian jualnya belakangan. Jadi modelnya ini PO berarti? Orang pesan dulu? Iya, pesan dulu. Pre-order dulu ya? Jadi saya mau pesan baju kayak gini dulu. Nah, berapa kali revisi biasanya tuh? Ya, untuk desain bisa banyak revisi. Banyak revisi? Iya, yang kita jual kan dari desainnya aja. Ya, misalnya kalau desain-desainnya, desain juga dijual? Atau gratis? Gratis. Nah, terus kalau udah minta desain terus nyetak ke di orang lain gimana? Ya, Diklasin aja ya. Ikhlasin aja ya. Ya itulah suka dukanya. Nah, akhirnya satu paket gitu loh. Oke, udah deal ya, saya desainkan nanti ada 5 desain yang bisa direvisi berapa kali. Ya, mungkin kayak gitu enggak ya? Kayak gitu modelnya. Ya, jadi saya anggap sebagai sodakoh desain. Oke, tadi terus barang-barang yang sudah pasti lakunya, berarti harus mesen dulu ya. Di website tadi bisa ya mesen ya? Bisa. Atau di website ada di WA. Di WA ya, ada nomor WA-nya bisa dihubungin. Gitu. Jadi nanti baru ngomong, tapi kan kadang-kadang kayak gini. Terus kalau misalnya di luar kota gimana? Kayak tadi kan misalnya di Jakarta kan. Kalau klien yang sudah lama mungkin kita punya ukuran-ukuran, tapi kalau misalnya orang orang baru sama sekali belum tahu itu gimana? Tingkat closing-nya banyak nggak? Ya. Pada umumnya kalau baju ini mudah, maksudnya bisa dibilang pakai ukuran standar juga bisa, SML, XL. Jadi pesanannya nggak hanya ukuran satu-satu, tapi ukurannya pakai standar size nasional. Oh gitu. Karena kadang-kadang satu brand sama brand lain itu kan ukurannya beda, meskipun X-nya berapa, S-nya berapa. Tinggal mencocokkan dengan tabel yang kita punya nih. Pokoknya sekira apa ya, biasanya kalau gitu bahu ya ukurannya apa? Iya, dari yang penting dari lingkar badan. Lingkar badan dan panjang bajunya. Itu patokan ukurannya. Oh, bukan bahu. Gitu. Jadi bukan bahu ya. Biasanya kalau orang mengukur kan dari bahu. Dari bahu belakang sini. Ya, tapi patokan dasarnya dari lingkar badan. Ya, kalau bahunya pas tapi badannya lucu kok jadinya, kesempitan badannya. Iya. Oke. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat yaitu ini ya, kalau masa pandemi ini kan sebenarnya kalau orang produksi dan kalau pekerjaannya agak berkurang, jadi kita manfaatkan waktu untuk koordinasi sama tim, istilahnya meeting sama tim. Entah itu misalkan usahanya UKM tapi kita biasakan meeting atau musyawarah. Paling gampang. Musyawarah sama tim. Jadi menyampaikan kondisi yang memang benar terjadi di usaha kita. Jadi tim juga tahu ya kondisinya ya. Sekarang perusahaan lagi naik, perusahaan lagi turun, siapa yang mau dipecat gitu tahu. Lah kan polisi tahu. Pandemi kemarin kan mecat berapa orang? 30 ya? Enggak mecat. Enggak mecat ya, di rumah keluar aja. Dengan sendiri. Ini ada cerita unik ya, Coach. Jadi ketika saya mengadakan meeting terakhir karena meeting bukan terakhir ya, tapi terakhir bagi orang yang keluar itu. Jadi memang saya informasikan kalau memang tim produksi kita itu ada yang beralih fungsi ke tim marketing seperti itu. Dan saya tawari satu persatu, ternyata masih belum dapat orang yang bersedia. Tapi akhirnya beberapa hari kemudian ada yang mengundurkan diri.
Jadi saya nggak pernah mecat karyawan selama masa pandemi, tapi yang mengundurkan diri Jadi ada banyak tuh. Ya, seperti itu. Terus, Oke. nah kayak gitu itu kan apa namanya? Berarti kayak tadi disampaikan bahwa produksi dialihkan. Memang saat itu memang kita digencarkan untuk marketingnya dulu ya, masa pandemi itu ya. Iya, masa pandemi. Jadi ya kalau misalkan kita atau dari teman-teman atau dari bapak-bapak yang usahanya di konveksi dan bergerak di bidang produksi aja dan produksinya sepi, bisa jadi bisa sering-sering mengadakan musyawarah rembukan. Bisa jadi ada masukan dari pegawainya itu sangat bermanfaat. Dan Sering kayak gitu. ya sering. Dibohongin Sering. juga berarti. Dibohongin juga ya nggak pernah. Ya. Maunya gini Pak, yang kayak gini aja Pak. Dikasih kerjaan yang gampang-gampang gitu, ringan-ringan. Iya. Sambil main. Tapi kita CNC, usahakan supaya jujur. Kalau ownernya mencontohi jujur, karyawannya. Kan idealnya gitu. Ya, seperti itu. Jadi apa ya? Kalau hubungannya dengan karyawan bagus, kita kerjanya karyawan semangat, juga nanti untuk baik sepi maupun rame tetap digemari karyawan untuk usahanya. Jadi artinya loyal ya. Loyal, ya. itu Mereka tuh maksudnya. loyal ya. Loyal. Mereka loyal. Ya. Selama ini pernah nggak menghadapi karyawan membandel atau ya artinya punya target sekian, kasih tahu ini kan targetmu sekian terus jawab. Begitu dievaluasi, targetmu kan 100 piece. Kenapa kok jadi cuma 50 terus jawab? Pasti pernah kan? Ya. Sebel nggak? Ya, ada triknya, coach. Nah, gimana kalau dirimu triknya? Ya, bisa jadi kemarin itu intinya kita selain melihat target juga melihat proses atau dari kendala yang dihadapi karyawan. Kalau memang targetnya nggak tercapai karena dari fasilitasnya atau dari kondisi di lapangan kita istilahnya mesinnya perlu pembenahan, itu masih ada toleransinya. Tapi kalau yang nggak target dari karyawannya langsung, itu pasti kita adakan kembali lagi ke musyawarah. Ya, musyawarah itu maksudnya diputuskan ini dikeluarin enggak gitu. Musyawarah artinya juga menuntut kesadaran karyawan. Kalau memang tidak mencapai target, nanti kita kasih surat aja. Main suratan. Oh gitu ya. Surat SP1, SP2 dan sebagainya. Itu lebih mudah daripada kita manggil terlalu gitu ya. Iya, kan nggak efek. Maksudnya kita juga ada istilahnya pendekatan secara personal atau kekeluargaan, tapi juga harus ada pendekatan secara profesional. Jadi tadi ya ngadakan surat tuh ya, jadi langsung dimerdekakan gitu aja. Iya, begitu. Nah, tadi itu yang keempat. Ada yang kelima? Kelima ya. Yang kelima ini inti dari keseluruhan strategi yang kita bahas tadi. Jadi percuma kalau kita sudah melakukan upaya apapun tapi masih ada yang kurang. Salah satunya yaitu perbanyak doa. Sama ibadahnya diperbaiki. Karena itu juga menyangkut hubungan kita dengan Yang Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Emang ada amalan-amalan apa? Ya. Bintang apa tuh? Ya, ini gini. Ada contoh yang menarik. Biasanya kalau orang online atau anak online itu biasa kerja di kesunyian atau malam. Ya, misalnya habis Isya juga saya pernah ritme kerja habis Isya atau kerja di tengah malam. Itu bisa. Tapi kalau kita ada salah satu sebenarnya yang khusus kalau ini pengalaman dari orang tua, karena kalau kita bangun malam terus ternyata biasanya bangun malam kebelet ya, kebelet pipis. Nah, seperti itu terus kita tidur lagi, itu sebenarnya sangat memalukan. Sayang. Jadi harusnya harusnya ini bisa dipraktekkan, karena saya disindir orang tua saya juga seperti itu. Kalau bangun malam terus kita pipis terus tidur lagi, itu sangat memalukan. Tapi bisa kita gunakan, manfaatkan waktunya untuk curhat.
curhatnya ke yang punya kuasa. Saat malam gitu. Iya. Saat malam. Terus habis itu tidur lagi? Enggak. Habis itu tidur lagi bisa. Atau online bisa. Online malam gitu. Online malam juga lebih efektif. Enggak diomelin sama istri. Kan enggak malam Jumat. Enggak, karena kan kadang-kadang online itu kan harus selalu depan komputer, depan laptop, terus selalu depan HP. Jadi kan, dan itu kan terus-terusan ya. Kadang-kadang orderan rame kayak dirimu orderan rame. Nah itu kan kadang-kadang kan mengganggu istri kayak tadi. Ini kamu udah pagi kerja ini, terus habis itu sore masih ada kerjaan lagi, jawaban ini buat strategi ini. Malam masih online lagi. Ya, kalau malam lebih memikirkan ke strateginya. Jadi lebih istilahnya pikiran kita lebih fresh. Wah, bukan pagi, bukan habis sholat subuh itu ya. Malam ya. Iya. Yang pasti akses internetnya cepat. Oh gitu. Iya. Kita mau pasang iklan tergantung untuk setting. Pakainya mungkin. Ya, ini bagi tips juga bagi yang pakai modem yang pakai paketan internet. Kalau internetan malam-malam lebih cepat daripada siang. Ya seperti itu. Jadi bisa mempraktekkan 5 tips tadi atau yang terutama di tips yang kelima. Coba buktikan. Terus bisa lagi nih ya. Tadi kalau kita bicara sama tips kelima banyak-banyak berdoa dan ini. Terus dirimu ada ini nggak, perusahaanmu ini kan cukup besar ya. Ada apa ya istilahnya CSR nggak? CSR mungkin ini pokoknya artinya ada kembali lagi nggak ke sosial perusahaan, misalnya kamu kayak apa bangun masjid atau apa? Belum ya, bangun masjid kayaknya belum ya? Belum. Ya. Tapi kan pingin rencananya kan? Iya, pingin. Jadi untuk program CSR lah gitu ya. CSR untuk Ramadan ya, setelah Ramadan Lebaran. Rencananya pingin ini buat baju koko. Baju koko dibagikan, terutama untuk yang lingkungan terdekat dulu. Nanti kalau yang lain nyusul ya. Lingkungan terdekat maksudnya karyawan. Lingkungan terdekat dari karyawan juga di lingkungan kerja terdekat kayak ada musola terdekat kayak gitu. Seperti itu. Kalau misalnya karyawannya misalnya non muslim gimana? Iya. Nggak apa-apa masukkan koko juga. Karyawan perubahan. Kan posisi kan heterogen. Iya. Ya kalau pakaiannya aja nggak apa-apa kan, tapi pokoknya ini standar gitu ya. Standar. Kita kasihkan mau dipakai mau dikasihkan orang model gitu ya. Seperti itu. Pokoknya bukan kopiah pecinya. Itu kan lebih khusus. Oh iya betul, baju ya. Baju kan koko bisa dipakai kemana-mana. Iya. Oke. Nah, terus habis itu juga gini kan seperti yang sudah kita bilang tadi di awal bahwa bisnis konveksi ini orang mesti anggapnya ya gitu-gitu doang gitu loh. Apa orang yang mungkin tahu konveksi itu kan mungkin baju jilbab, gamis itu kan laku. Ini kan seragam ini kan apa ya, jarang banget itu kan orang yang khusus mau seragam misalnya ini biasanya ke penjahit manapun kan. Orang mau jahit baju ya pokoknya ke penjahit manapun tolong baju. Nah, tapi dirimu dengan online saja bisa penjualan sangat luar biasa sekali. Ini kan cukup artinya mesti banyak peluang. Justru gini, untuk produk dari konveksi itu sendiri yang saat ini lagi salah satu produk yang rame di dunia jual beli online. Itu contohnya untuk produk fashion. Karena kan makanya tadi gamis. Karena pakaian. Gamis dan lain-lain itu kan orang kan anggapnya kalau misalnya konveksi, pasti gamis, pasti baju muslimah atau apa. Biasanya kan kayak gitu. Nah, ini kan seragam gitu loh. Seragam. Jadi pakaian meskipun seragam, setiap orang juga butuh style atau gayanya sendiri. Jadi bisa dikategorikan produk fashion. Yang kedua juga lebih mudah ngirimnya. Jadi karena hampir semua orang atau dikatakan semua instansi itu butuh seragam. Hampir semua ya. Iya, hampir semua. Dan itu ke seluruh pasarnya seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Dan sisi pengirimannya gampang. Misalkan kita jualan makanan, tapi kalau ada yang beli dari Papua kita kesulitan ya. Tapi kalau baju masih bisa. Ya. Nah, terus habis itu kamu tadi menarik tuh, luar negeri pernah jual luar negeri? Ke luar negeri ada penawaran dari Malaysia pernah. Nggak sering tapi ya? Ya, beberapa. Yang sering Indonesia, di Indonesia. Padahal kan kalau misalnya jual misalnya kayak ke Amerika gitu kan, itu kan pasti gede tuh. Besar ya. Justru kalau yang di luar negeri sana yang dikirim adalah penjahitnya, bukan bajunya. Karena nanti peluangnya besar sekali di luar negeri. Ada rencana? Iya. Di luar negeri?
Ya, ekspor. Oh, ekspor. Jadi bukannya buka cabang di sana ya? Ekspornya dari penjahit. Jadi orang yang kita latih di sini terus bisa buka cabang di sana. Buka cabang di sana. Buka cabang di sana. Atau kenapa nggak dirimu aja ke sana? Ya. Kan, kalau saya tetap online bisa dilakukan di mana saja. Oh, tapi kan gitu ya. Iya. Karena kan ini juga menarik karena kan nggak gampang. Orang online itu tadi misalnya ya buka cabang di luar negeri atau di luar kota lah. Apalagi kan kita ada di Malang nih, buka cabang di Semarang misalnya. Controllingnya kan nggak gampang. Iya. Ya kan nggak gampang kan. Kalau misalnya kita hanya penjualan, oke lah bisa. Daerah Semarang itu kita garap dan lain-lain. Tapi kalau misalnya untuk bertanggung jawab di situ, itu kan kadang-kadang kan kita kan harus percaya dulu sama betul-betul percaya gitu sama orang yang kita titipin. Iya. Kan itu kan tantangan tersendiri tuh. Iya. Sudah punya orang kepercayaan pasti kan. Ya, kalau untuk pengembangan tentunya kita lakukan untuk pengembangan di agen di luar. Oh, ada punya agen jadi? Iya, agen-agen yang misalkan ada di Kalimantan kayak gitu. Jadi ketika di sana dapat orderan, terus pesanannya itu kembali lagi dipesannya di Malang. Nah, agen ini loh, kalau online kan akan butuh agen. Ya. Oh, agen berarti offline ya? Agen offline bisa. Jadi lebih ke orang yang memang mempunyai pasar sendiri. Jadi sudah orang itu bagian dari instansi atau bisa cari pesanan. Jadi di tempat kami tinggal produksi doang ya, tapi pemasaran mereka ya. Pemasaran. Banyak punya agen itu. Iya, ada beberapa di Aceh, Kalimantan, kemudian di NTT. Ada dan lain-lain. Jawa Barat itu belum ya? Itu cuma khususnya Jawa, yang Jawa luar Jawa. Luar Jawa ya. Kalau Jawa kan ya masih bisa dijangkau lah ya sama pengiriman Google dan lain-lain itu masih bisa ya. Iya, masih bisa dijangkau dan peluangnya juga di luar Jawa ya bisa dibilang masih gurih. Mitramu cukup sukses berarti. Kenapa? Mitramu cukup sukses ya. Mitranya iya. Cukup banyak penjualan dari mitra banyak nggak? Ada artinya kan teman-teman di sini mungkin ada yang punya keinginan jadi mitranya Adam Uniform juga kan bisa tahu potensi-potensi jadi mitra. Kurang lebih ya kalau aku boleh ini teman-teman supaya teman-teman mungkin kalau mau jadi mitra juga jadi tertarik gitu ya untuk mendaftarkan. Mitra terbesar itu penghasilan sebulan berapa? Kalau saya nyebut nama nih, cuma nyebut angka aja 52 juta itu. Ya sekali orderan bisa sampai taruhlah berapa ya, sekitar 5 sampai 10 juta. Oh, sekali orderan ya? Sekali orderan. Oh, itu lumayan juga. Itu komisinya dia berapa? Komisinya sekitar kisaran 30% lah. Dari margin? Iya, dari kalau keseluruhan dari omsetnya itu. Oh, dari omset? Iya, 30. Oh, gede juga ya. Misalnya satu baju harganya 100.000 dijahit, berarti dia dapat 30.000 ya? Iya. Seperti itu. Padahal dia nggak produksi, cuma sebagai agen penjual. Tapi kalau misalnya pas tidak sesuai quality control ya domelin dia. Iya kan? Resiko. Dapatnya lebih gede kok gitu kan. Dapatnya gede 30%. Iya. Seperti itu. Enak juga ya. Nah, jadi 10 itu satu orderan. Satu bulan bisa berapa orderan biasanya? Satu bulan kalau ada agen kan juga gantian yang pesan. Ada yang kisaran 1 sampai 3 kali seperti itu. Berarti 30 juta ya omsetnya bisa ya? Iya, bisa. 30 juta itu kan kalau 30% 10 juta berarti? 10 juta per satu agen kayak misalnya seperti itu. Oh ya enak dong. Lebih gede dari gaji-gaji orang kebanyakan. Ya, itu bisa dimanfaatkan buat rekan-rekan semua. Ini ada syaratnya nggak? Ada syaratnya nggak untuk jadi agen? Harus bayar berapa dulu? Atau ikut keanggotaan sekian? Atau harus nari perut dulu? Ya, terutama untuk agen ini kita prioritaskan di luar Jawa. Oh, gitu. Di Kalimantan, kemudian Sumatera, Sulawesi, NTT, Papua, dan lain-lain. Satu daerah satu agen? Ya, satu provinsi bisa, satu kota lah bisa. Satu kemudian kota, syarat yang kedua bisa desain. Oke. Jadi bisa desain karena kebutuhannya pelanggan itu kita menjual barang yang masih belum ada produk jadinya. Jadi representasinya dari desain yang kita tawarkan dulu. Seperti itu. Jadi kalau udah deal baru desain. Deal gitu ya. Modalnya desain, kemudian yang ketiga nggak perlu deposit ataupun apa, tinggal konsultasi aja di kami untuk merundingkan dari negosiasi harga,
dan lain sebagainya. Nah, misal baju sudah jalan nih, sudah oke, ACC gitu kan, desain udah ACC, jalan minta berubah tengah jalan, gimana? Pernah kan pasti kan? Ya, kalau perubahan di tengah produksi itu kita minimalisir karena memang sudah ada istilahnya akad atau kontraknya di awal sebelum produksi. Notarial tuh? Enggak? Iya, enggak. Istilahnya ada namanya desain approval, persetujuan desain. Itu yang mengikat nantinya sampai hasil jadinya seperti kesepakatan orderan. Jadi sudah ada hitam di atas putihnya atau desain yang kita kirimkan. Nah, terus cerita-cerita yang menyenangkan selama berbisnis Adam Uniform ini, pasti kan banyak cerita yang nyebelin, ada juga yang nyenengin. Yang nyebelin itu pas apa? Yang nyebelin itu dulu ketika melayani pelanggan yang memang segmennya itu menengah atas. Tapi di satu sisi kita harus melayaninya dulu, bayarnya belakangan. Oh gitu. Itu yang nyebelin. Dan tapi di situ kita dapat pengalaman, kalau melayani segmen ini dengan harga yang kita tawarkan ternyata masih belum masuk. Meskipun harganya kelihatan lebih mahal dikit dari umumnya, tapi masih belum masuk, biaya layanannya terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Jadi kayak misalnya harus menunggu pekerjaan yang lain selesai dan lain-lain. Iya. Garap satu baju itu misalnya satu klien bisa berapa lama garap? Kalau satu klien itu produksinya biasanya aja ya? terima desain, terus dia itu mengerjakan misalkan 2 lusin ya, sekitar 20-an lah, 20-24 itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 sampai 3 minggu tergantung antrian. Kalau pas nggak ada antrian, waktunya juga bisa kita kejar 1 minggu. Satu orang tuh ya, tapi dengan banyak karyawan. Satu karyawan. Bisa gimana cara mengefektifkannya supaya mungkin satu 2 lusin itu bisa nggak 2 minggu lah, 2 hari gitu. Untuk waktu 1 minggu itu sudah lumayan cepat. Soalnya beda. 3 minggu tadi. Iya, 1 sampai 3 minggu. Oh gitu ya. Iya, soalnya gini, ada produksi yang bisa dilakukan cepat seperti kaos. Kaos ini satu penjahit atau bisa mengerjakan sebanyak antara 20 sampai 50 bahkan 100 bisa. Kaos satu ya? hari. Kaos. Tapi satu hari bisa ditempuh 50 kaos lah. Itu sudah umum, banyak dilakukan penjahit untuk mengerjakan kaos. Oh, baru tahu. Tapi kalau untuk kemeja ini prosesnya agak ribet karena memang ada komponennya sendiri-sendiri, bahan harus ada bahan lapisan yang harus disetrika, kemudian untuk ada logo yang harus dibordir, masuk ke tempat bordir, kemudian lagi setelah selesai masih ada proses pasang kancing, jadi harus masih lama ya, jadi prosesnya bisa dikatakan masih beberapa tahap yang dilakukan, beda dengan kaos. Ini kaos ini mau RT giat ya, jadi mau RT? Ya, stafnya RT. Loh iya kan, tapi kan RT kan bukan ya? Iya, stafnya. Bukan Pak RT-nya? Bukan. Oh, bukan. RT giat ya? RT giat. Ini buat ini sendiri juga yang buat? Ini dilakukan oleh konveksinya sendiri. Oh, konveksinya orang. Oh, bukan. Konveksinya orang. Kirain buat punya Adam Uniform juga. Iya, kami lebih banyak mengerjakan kemeja, spesialisnya di kemeja. Kemeja ya? Kemeja sama celana? Kemeja, terus jaket. Oh, celananya celana juga nerima pesanan. Kan soalnya kan seragam itu kan kadang-kadang atas bawah. Atas bawah, iya. Bisa. Lebih banyak mana, atas bawah atau atas saja? Banyak atas saja. Atas saja lebih banyak. Iya. Nah, tadi itu yang menyebalkannya. Yang menyenangkan ya? Ketika apa? Yang menyenangkan itu banyak yang menyenangkan sampai istilahnya. Ya, kalau banyak sebutin 3 aja kan bisa. Yang menyenangkan ini kita jarang atau mungkin hampir nggak pernah melakukan promosi secara offline. Tapi justru kita dulu itu ada website yang akhirnya saya tutup karena banyak orang yang mendatanginya secara offline dan kita belum mampu melayaninya secara prima. Jadi menyenangkannya ya karena memang
hanya dikerjakan di rumah saja, tapi kita bisa dapat order dari mana-mana. Karena dirimu kan spesialisnya hanya di penjualan aja kan, online-nya. Tim sendiri. Iya, seperti itu. Ya, jadi ya suka dukanya ketika terima pesanan itu apa itu ya. Jadi dari pelanggan online ternyata lebih cepat dealnya dan lebih cepat prosesnya. Misalnya orang pesan online cuma bilang, Pak saya pesan esnya 5M 7L misalnya 8 kayak gitu. Jadi langsung totalnya berapa. Tapi kalau secara offline dari pesanan dari pelanggan kami yang ada di Malang, berarti kita harus melakukan servis, misalnya datang ke instansi yang kami lakukan dan biasanya ada yang meminta pengukuran. Jadi kami lagi yang harus memang mendata pesanannya. Nah, terus potensi-potensi kedepannya gimana, Mas? Untuk konveksi atau terutama untuk Adam Uniform, potensi mungkin 5 tahun ke depan, itu apa? Terus habis itu tantangannya itu apa? Ya, dari potensinya untuk konveksi ini ya di dunia online, potensinya besar, tapi pemainnya juga besar. Untuk Adam sendiri nih, untuk Adam Uniform nih, pengen 5 tahun lagi itu apa yang digarap, potensi-potensi apa yang ingin dikembangkan sama Adam Uniform ini, sehingga 5 tahun itu bisa menjadi seperti apa yang diinginkan? Iya, ini untuk 5 tahun ke depan, atau bahkan mungkin sudah mulai kami rintis, kami ada salah satu website itu yang kami gunakan untuk penjualan produk jadi, namanya geraiseragam.com. Jadi ada penjahit seragam, ada gerai seragam. Ada gerai seragam. Jadi intinya nantinya selain melayani pesanan, nanti kami di produksi itu melakukan membuat atau memproduksi barang yang nantinya kita jual. Tapi sendiri. Belum diproduksi juga ya. Belum. Jadi mesti desain aja, ditempel-tempel siapa yang mau gitu ya. Iya. Intinya apa ya? Kalau dari permintaan ada, misalnya kita membuat baju safari. Baju safari kebutuhannya banyak. Kami produksi dulu, kemudian kami tawarkan di marketplace. Itu bisa masuk ke marketplace atau ke agen-agen kami. Jadi agen kami selain menerima pesanan juga bisa menjualkan produk yang kami produksi sendiri dengan label Adam Uniform. Terus tantangannya? Tantangannya yaitu untuk konveksi sendiri termasuk persaingan yang berdarah-darah di dunia online. Oh gitu. Iya, karena banyak pemain online atau dari pakar-pakar marketing atau search engine dan juga pemain iklan itu sudah merambah dunia konveksi. Jadi terus apa yang harus saya lakukan untuk menjawab tantangan itu? Ini tantangannya saya hadapi dengan salah satunya saya nggak bisa kerja sendiri, saya butuh tim nantinya yang memang khusus untuk menangani digital marketing. Oh, jadi sekarang ini dengan order sebanyak ini mesti dirimu sendiri yang main ya? Iya, masih sementara bisa. Think-tanknya masih dirimu ya? Diatasi sih. Masih bisa diatasin, bukan cuma online doang ya. Tapi nanti kedepannya harus punya tim, rencananya gitu. Iya, seperti itu. Oke, sebetulnya cukup menarik ya konveksi ini. Kita nggak nyangka orang kalau misalnya konveksian doang kok naikannya kok Fortuner. Fortuner keren ya. Jadi kan nggak nyangka gitu loh. Kayaknya kan bisnisnya kayak kontraktoran atau apa, ternyata nggak cuman jahit seragam doang gitu ya. Bisa juga ya sukses kayak gini lah, apalagi usianya juga belum 35. Nah mungkin Mas Aldin ini penutup, ada yang ingin disampaikan nggak teman-teman, terutama mungkin teman-teman yang ingin berbisnis ataupun yang ingin berbisnis konveksi secara khusus? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kalau pesan saya yang pertama, kembali lagi dari tips tadi yang saya sampaikan. Ada 5 tadi. Jadi ada 5, tapi yang pertama itu sebenarnya apalagi di musim-musim kayak gini ya, tapi rekan-rekan jangan sampai stres. Intinya lebih dekat, lebih banyak berdoa, tingkatkan iman dan imun. Imun ya jangan sampai stres terus lupa makan. Jadi mendingan ya wis nyantai aja, makan ya tetap waktunya makan. Stres gitu ya. Stres itu dihilangkan. Ya, dengan begitu nanti gimana cara bisa lebih. Gimana cara ngilangin stres tuh? Aku mungkin punya hobi. Stres. Dirimu kalau stresnya dihilangkan. Jadi stres. Stres. S-nya di depan dihilangkan berarti apa? Lo S dihilangkan kan? Iya. Jadi ya mikirnya yang logis saja. Dalam artian selama kita itu bisa berusaha,
terutama untuk yang kedua belajar hal-hal baru. Jadi misalkan dari kami ini yang masih berkaitan sama bisnisnya online, ya. iya, dari bisnisnya. Kemudian dari online juga banyak hal baru dan sangat dinamis. Dari online dulu cuma mengandalkan dari Google itu sudah sebenarnya lumayan besar untuk peluangnya. Tapi sekarang sudah ada marketplace. Tuh. Jadi juga gede tuh. Besar untuk trafficnya. Mau nggak mau kami atau saya sendiri pribadi dari tim dari marketing juga mau merambah ke marketing atau merambah ke marketplace. Jadi harus melalui proses belajar. Belajar lagi ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ya. Yang ketiga adalah jangan sungkan-sungkan untuk kerjasama atau jangan menutup diri, karena dengan kerjasama bisa jadi atau minimal diberdayakan dari tim yang sudah punya, dicari ide atau masukan dari tim. Kerjasama itu bisa juga nggak? Kalau misalnya sama mantan karyawan keluar gitu terus dia buat sendiri, itu kan bisa juga nggak usah dimusuhi kan? Ya. Bisa digandeng kan? Ya, bisa jadi partner kita seperti itu. Kemudian kerjasama lagi dengan kami juga bisa di Adam Uniform atau dengan Bantu Bisnismu. Ya, Bantu Bisnismu bisa. Bantu Bisnismu. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi dari 3 tips itu bisa kita lakukan supaya kita nantinya bisa menghadapi masa-masa apapun. Ya karena tadi ya apalagi yang jadi jangan lupa untuk bekerja sama itu ya. Ketika lagi sulit itu sangat penting sekali teman-teman sekali untuk bekerja sama lah. Paling enggak meskipun kondisi tidak membaik, paling enggak kalau ngeliat ada temen itu lebih tenang. Iya kan? Iya, benar. Iya benar. Ya kalau misalnya stres sendiri nggak punya teman itu kan stres sendiri kayaknya beban tuh dia. Tapi kalau punya teman, teman gue juga susah. Lebih tenang gitu ininya. Gitu kan ya? Iya. Tetap protokol kesehatan tetap dipakai, tapi sekali-kali keluar silaturahmi ke teman itu lebih menenangkan hati. Ya, apalagi tadi kan lihat, ini kok makan juga, susah ya. Aduh kalau kok TP aku lumayan masih tahu ya, mungkin udang. Masih mau makan. Masih bisa makan gitu kan. Ya. Oke. Gitu mungkin Mas Aldin ya. Ini cukup menarik juga. Jadi kapan-kapan mungkin kita perlu bahas tentang pendalaman lagi konveksi atau mungkin bisnismu yang lain atau punya ide-ide yang lain. Mungkin bukan masalah, mungkin lebih ke masalah teknis mungkin, masalah teknis konveksi dan lain-lain. Karena kan cukup menarik ya. Orang nggak menyangka bahwa dengan bisnis konveksi itu terutama bukan yang fashion ya. Hanya seragam saja itu ternyata potensinya besar sekali teman-teman sekalian. Dan mungkin seperti itu ya Mas Aldin ya. Ini sudah cukup panjang juga cerita kita, maksudnya supaya orang nggak bosan juga nanti kita gandeng kita adakan sesi selanjutnya. Jadi demikian teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas tadi, tips-tips dari Mas Aldin juga ada 5 tips, terus dari penutup tadi juga ada pesan-pesan yang sangat baik, ada 3 ya penutup itu. Semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat saya dan Mas Aldin pribadi. Mungkin demikian teman-teman sekalian, semoga kita bisa berjumpa di acara selanjutnya. Kami undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.